God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. Halo adik-adik semuanya, apa kabar nih? Kakak harap adik-adik dan seluruh keluarga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu di pagi ini, Kakak Natalia mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri karena kita mau menyanyikan lagu Yesus Pokok bersama Kak Angel dan Bang Johannes. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan bertumbuh.
Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu, kami merendahkan diri dan memohon kepada-Mu. Berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu, yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya,
pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya adalah kita tidak boleh meletakkan diri, menyandarkan diri, maupun berserah dan berpasrah kepada kuasa lain, karena kita sudah memiliki satu Allah, yaitu Bapa yang di surga. Karena Bapa yang di surga telah menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Oleh sebab itu, dialah yang patut kita sembah dan kita puji. Untuk itu, agar kita semakin dekat dan mengenali siapakah juru selamat kita sebagai anak yang sejati diajarkan untuk semakin dekat dengan cara berdoa, bernyanyi, mengucap syukur, dan melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bisa menyenangkan nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita masuk ke pengakuan dosa, mari kita nyanyikan lagu Ajarku Mengenalmu. Selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, aku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Lebih dalam di hadiratmu. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau pengakuan dosa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, saat ini Bapa, dengan rendah hati kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat dalam 1 minggu kemarin.
Mungkin kami melakukan kesalahan kepada orang tua kami, kepada opung kami, kepada kakak abang kami, kepada adik kami, kepada sesama kami yang mendukakan hati mereka dan bahkan mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan ajarlah kami untuk tidak melakukan kesalahan tersebut ke depannya. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sekarang kita mau membaca epistel kita untuk minggu hari ini. Buat adik-adik kelas Ruth yang belum bisa membaca, didengarkan baik-baik ya. Dan buat adik-adik yang sudah bisa membaca, coba dibuka dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Kejadian 11 ayat 1. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Kejadian 11 ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Kejadian 11 ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Kejadian 11 ayat 6. Menara Babel. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kejadian 11 ayat 8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Kejadian 11 ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Katakan janjimu di dalam hidupku, janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Adik-adik, sekarang kita mau mengakui iman kepercayaan kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman Sekolah Minggu HKBP Selipi tanggal 23 Agustus 2020. Pengumuman yang pertama, Lomba 17 Agustus. Sekolah Minggu HKBP Selipi telah melaksanakan kegiatan Lomba 17 Agustus dalam rangka memperingati HUT RI ke-75. Buat adik-adik kelas Ruth dan kelas Salomo telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan telah mengumpulkannya kepada kakak guru masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2020. Nah, untuk pemenang tiap-tiap kelas akan diinformasikan oleh kakak PIC di grup WhatsApp kelas masing-masing. Pengumuman yang kedua, kita tetap ibadah online di rumah masing-masing adik-adik. Lalu pengumuman yang ketiga, Sekolah Minggu HKBP Selipi mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang telah berulang tahun pada tanggal 17 Agustus sampai dengan 23 Agustus. Semoga adik-adik yang berulang tahun tambah pintar, bersukacita selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang keempat, Kakak Abang GSM HKBP Selipi juga mengucapkan selamat mendengarkan kebaktian online Sekolah Minggu HKBP Selipi bagi adik-adik yang baru pertama kali mendengarkan ibadah online Sekolah Minggu HKBP Selipi ini. Lalu pengumuman yang terakhir, adik-adik tetap jaga kesehatan ya, jaga kebersihan dan terus mengikuti protokol kesehatan agar kita semua tetap sehat. Demikianlah pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hampirlah dengar doa
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan pada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He